Shalom, selamat pagi, salam ngopi aja, ngobrol pagi sama Yesus. Kita akan membaca dalam Markus pasal 7, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-30 dengan perikop perempuan Siro-Fenisia yang percaya. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kaki Yesus. Perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Amin. Iman atau doa tidak berbicara dengan kata-kata yang manis. Doa atau permohonan juga tidak disampaikan dengan kata-kata yang puitis. Kadangkala kerendahan hati dalam doa dibutuhkan ketika kita menghadap Tuhan. Doa yang mempunyai motivasi yang murni akan dijawab oleh Tuhan. Doa yang betul-betul mempunyai tujuan yang baik akan dijawab oleh Tuhan. Doa yang betul-betul dari hati, yang betul-betul merindukan untuk dijawab doanya, pasti akan dijawab oleh Tuhan. Sekalipun ada yang menghalangi, mungkin merasa dirinya bukan orang percaya, karena perempuan ini orang Yunani, bukan orang Yahudi. Mungkin juga ada yang merasa dirinya kurang layak, kurang pantas. Mungkin merasa dirinya tidak pandai berbahasa dalam doa. Mungkin dirinya tidak pandai doanya seperti hamba-hamba Tuhan atau pendeta-pendeta di atas mimbar. Tetapi itu bukan yang dibutuhkan oleh Tuhan ketika Tuhan berkehendak menjawab. Tuhan ingin melihat hati permohonan dari seorang pendoa. Tuhan ingin melihat hati yang penuh dengan suatu hormat, kebutuhan akan Tuhan. Tuhan ingin melihat hati yang betul-betul mengharap bagaimana jawaban doa itu diinginkan oleh seseorang pendoa. Kalau hanya sekedar berdoa, kalau hanya sekedar memanjatkan kata-kata manis, mungkin Tuhan hanya tersenyum ketika mendengar doa seperti itu. Tetapi lihat, ketika Tuhan memberikan kiasan kepada perempuan Siro-Fenisia atau orang Yunani ini, tidak layak memakan daripada meja anak-anak. Tetapi perempuan ini menjawab, saudara, sekalipun dikatakan oleh sebagai seekor anjing, dia tetap dengan rendah hati. Anjing itu juga akan makan dari remah-remah meja anak-anaknya. Saudara, ternyata Tuhan melihat bukan doa permohonan yang memaksa, bukan doa permohonan yang sombong, bukan doa permohonan yang mementingkan diri sendiri, bukan doa yang ego, tapi doa yang betul-betul mengharap Tuhan menjamah hidupnya, menjamah anaknya. Dan apa yang terjadi? Ketika Yesus mendengar perkataan itu, dikatakan oleh Yesus, "Kata-katamu itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Kesederhanaan kata-kata, kesederhanaan permohonan, kerendahan hati dalam permohonan itu yang dilihat oleh Yesus. Saudara-saudara, engkau berdoa, berdoalah. Engkau memanjatkan permohonan, memohonlah. Tapi Tuhan melihat bagaimana isi doamu, apakah penuh dengan kerinduan,
Apakah penuh dengan pengharapan akan Tuhan? Apakah betul-betul bukan sebagai doa yang hanya sekedar kata-kata saja, tapi doa yang memang mengharap ada orang lain ditolong, ada hidup yang ingin ditolong oleh Tuhan. Bukan doa yang sekedar tambal butuh. Kalau nggak butuh Tuhan nggak doa. Tapi kalau lagi butuh doa, butuh Tuhan berdoa. Doa adalah suatu kata-kata yang betul-betul suatu sinergi dengan Tuhan. Ya, ketika Tuhan datang ke kota, sebuah kota ya di daerah Tirus, tidak ada yang tahu. Tapi kedatangan Tuhan tidak bisa dirahasiakan. Hanya seorang perempuan masuk menemui Yesus. Dia memanjatkan doa. Dia tidak peduli apakah dia layak atau tidak, dia hanya berdoa. Dia tidak peduli apakah isi doanya benar atau tidak, dia hanya berdoa. Dia hanya memohon. Dia tidak peduli apakah dia ditolak atau tidak, dia hanya memohon. Dia tidak peduli dia dikatakan anjing atau apapun, dia tetap memohon, dan akhirnya Tuhan menjawab doanya. Saudara-saudara, saya yakin ketika kita berdoa seperti seorang perempuan Fenisia ini, ya, bukan karena kita hamba Tuhan, bukan karena kita pendeta, bukan karena kita STH, tapi seseorang yang membutuhkan Yesus, seseorang yang mengharapkan Yesus menolong, pasti doa akan dijawab. Percayalah, apapun doamu hari ini akan dijawab oleh Tuhan. Hadapilah Tuhan dengan segala apa adanya hidupmu, dengan segala apa yang kamu miliki. Penuhi dalam doa dengan segenap hati, pikiran, dan jiwamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Doamu apapun, kepada siapapun, apa saja, hari ini dengan kerendahan hati akan dijawab oleh Tuhan. Berdoalah. Dalam nama Tuhan Yesus, doamu akan dijawab oleh Tuhan. Salam ngopi aja, ngobrol pagi sama Yesus. Tuhan Yesus memberkati.